Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepada pimpinan Tuhan, berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing, sehingga kita berada dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Pada saat ini saudara-saudara yang terkasih, kita akan sama-sama mempelajari firman Tuhan yang akan membawa kepada kita lebih dekat kepada Dia. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa menyembah kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah, Engkaulah Tuhan, yang memberkati kami dan melindungi kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik, dan kami merasakan bagaimana Tuhan menjaga kami. Saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan, ajar kami memahami dengan baik ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa berserah. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan kita pada waktu ini berjudul perumpamaan tentang harta. Dan ayat renungan di dalam Matius 13 ayat 44. Di mana mengatakan, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara-saudara, saya mendengar ada satu peraturan dalam harta tanah, yaitu Anda jangan sekali-kali membeli harta tanah yang kosong. Walaupun dengan adanya rancangan manusia yang paling baik sekalipun, namun harta tanah yang kosong biasanya tetap tidak dibangunkan. Oleh sebab mustahil untuk tinggal di harta yang sedemikian atau untuk menghasilkan pendapatan, pelaburan asal kita akan hilang. Dan kita tidak akan dapat kembali kepada pelaburan asal kita. Jadi seperti ini saudara-saudara. Bayangkan kengerian yang dirasakan oleh keluarga dan teman-teman orang ini apabila dia dengan perasaan teruja pulang dari kawasan luar bandar dan benar-benar berkeras yang dia mau beli satu lot tertentu. Tanah kosong. Tetapi tidak ada sesiapa atau tidak ada apapun yang boleh menghalang dia. Dia mulai menjual semua rumah-rumah, kereta, perabot, perniagaannya, segala-galanya dibiarkan untuk dijual. Pergi begitu saja. Orang-orang memprotes. Keluarganya merayu dia berhenti, tetapi dia tidak mendengar mereka. Dia mengumpulkan semua yang dia miliki di dunia ini, lalu pergi kepada tuan tanah dan mendapatkan surat ikatan harta tanah tersebut. Dia sudah jual rumah, kereta, dan juga harta-harta barang-barang yang lain. Jadi saudara-saudara, tiada sesiapapun yang boleh memahami mengapa lelaki itu begitu. Nekat, dia sangat begitu nekat, dan sekarang dia sangat gembira karena dia telah membeli ladang itu dengan harga yang sangat baik. Hampir kelihatan seperti barisan pengkebumian. Dia memimpin keluarga dan teman-temannya yang enggan pergi untuk menunjukkan kepada mereka hartanya. Dia telah membawa penyondok dan dengan gembira mulai menggali di antara pokok-pokok pelama di bahagian terpencil tanah itu. Jadi orang-orang itu berpikir yang dia sudah gila, sehingga dia dengan riang menunjukkan kepada mereka harta karun yang bernilai berjuta-juta ringgit, satu-satunya objektif hidupnya. Untuk mendapatkan harta itu sekarang ia sudah menjadi jelas untuk semua lihat. Dan mereka sangat gembira. Yesus memberitahu kita dalam perumpamaan ini bahwa kerajaan surga adalah sama seperti itu. Jadi kita dikatakan bahwa kita seharusnya apa yang kita ada pada saat ini yang kita
harta-harta dunia yang tidak memberikan kenikmatan, kekekalan. Jangan kita biarkan harta-harta itu merusakkan kehidupan kita sebagai seorang manusia. Yang Tuhan inginkan adalah kita mencari harta yang sebenar. Harta-harta yang kita ada sekarang adalah harta yang sementara. Kita cari harta yang benar-benar membawa kita agar dapat lebih dekat kepada Tuhan. Saya ingat ketika saya mula-mula memeluk kepercayaan dalam gereja Seventh-day Adventist. Keluarga saya tidak memahami saya sama sekali. Satu kali pun tidak dipercayai. Nah, saudara-saudara, mereka hanya pikir tindakan saya ialah satu lagi perjalanan pemberontakan saya menuju kesia-siaan, pemberontakan diri menuju kesia-siaan. Akan tetapi saya tahu apa yang lebih baik. Dan saya paham sesuatu yang tidak dapat mereka lihat. Saya telah menemukan harta terpendam, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2 ayat 14. Dikatakan kita dalam renungan kita pada saat ini. Harta. Saudara-saudara, apakah saudara punya harta? Apa yang saudara sudah lakukan dengan harta-harta saudara? Apa yang saudara sudah dapat? Apakah saudara-saudara merasa benar-benar sudah hebat dengan harta yang saudara punya saat ini? Kita diperingatkan tentang perumpamaan ini. Seorang laki-laki, dia sanggup menjual harta bendanya yang di dunia. Dan dia membeli sebuah tanah yang menunjukkan itulah tempat dia seterusnya. Perumpamaan ini sebenarnya memperingatkan kita seperti ini. Kita yang tinggal di dunia saat ini tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus sudah sediakan satu kawasan tanah yang memberikan kebahagiaan, kenikmatan yang tidak akan pernah putus, tetapi sentiasa berkekekalan. Nah, seperti itulah perumpamaan dalam cerita ini. Laki-laki itu merasakan bahwa dia sudah beli tanah dan itulah kepunyaan dia. Dan kita diajarkan harus memiliki hati seperti itu. Semoga firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkan lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah, seperti itulah yang kita diajarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Kami berdoa pada saat ini Tuhan. Terima kasih dengan nasihat Tuhan. Terima kasih dengan dorongan Tuhan. Terima kasih atas segala-galanya. Karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan, kami dapat rasakan bagaimana kami harus tetap setia kepada Tuhan. Karena apa yang ada di dunia ini hanya sementara. Tapi apa yang ada di surga adalah hal yang berkekalan. Terima kasih Tuhan, nasihat Tuhan yang baik bagi kami hari ini. Dalam nama Yesus, amin.